Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast Sejarah Peradaban Islam. Saya Nurhayani Dan saya, Rosalia Sandeha. A few moments later. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam sejarah politik Islam, yaitu transformasi birokrasi pada masa 4 khalifah. Periode ini dikenal sebagai masa Khulafaur Rasyidin, yaitu kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Islam. Nah, betul sekali. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam yang ditulis oleh Dr. Siti Jubaidah MAG, dijelaskan bahwa periode tersebut itu merupakan fase penting dalam pembentukan sistem pemerintahan Islam. Nah, masa Khalifah Rasulullah itu dapat dikategorikan sebagai gerak menaik. Nah, khususnya itu dalam hal pembangunan kehidupan politik berdasarkan syura. Nah, artinya itu sistem pemerintahan yang dibangun tidak bersifat monarki, tetapi berdasarkan musyawarah dan legitimasi umat. 4 khalifah yang akan kita bahas adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita akan melihat bagaimana sistem Baitul Mal itu berkembang, bagaimana administrasi wilayah itu dibentuk, serta bagaimana tantangan integritas sosial muncul. Kita mulai dari kepemimpinan yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mengalami krisis kepemimpinan, di mana di dalam buku Sejarah Peradaban Islam menjelaskan bahwa terjadi perdebatan di Saqifah Bani Sa'idah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, siapa yang akan berhak menjadi pemimpin. Bahkan disebutkan bahwa kaum Ansor juga sempat ingin mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin selanjutnya. Namun, melalui musyawarah, Abu Bakar akhirnya dibaiat sebagai khalifah. Proses ini menunjukkan bahwa legitimasi politik dalam Islam sejak awal dibangun melalui kesepakatan umat yang disebut syura, bukan pewarisan kekuasaan. Nah, apa sih tantangan terbesar pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu? Nah, jadi tantangan terbesar pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah munculnya gerakan Riddah. Nah, yaitu kelompok-kelompok orang yang murtad dan menolak untuk membayar zakat. Nah, penolakan zakat bukan sekedar persoalan ibadah saja, tetapi juga persoalan administrasi negara. Nah, zakat juga merupakan sumber utama keuangan negara, keuangan publik yang menopang kesejahteraan masyarakat dan pembiayaan pertahanan. Nah, dalam buku Sejarah Peradaban Islam juga dijelaskan bahwa Abu Bakar menegaskan semua warga negara itu sama di hadapan hukum gitu. Tidak ada kelompok yang tidak boleh menolak kewajiban tersebut. Nah, inilah bentuk awal supremasi hukum dalam sistem birokrasi Islam, kayak gitu. Oh, jadi poinnya Abu Bakar itu pada masa Abu Bakar munculnya perang Riddah, sehingga kelompok-kelompok itu menolak membayar zakat dan akhirnya mereka murtad. Nah, iya betul seperti itu. Berarti fungsi-fungsi Baitul Mal itu mulai diperjelas ya, mulai dari pengelola keuangan negara, dana yang terkumpul dari zakat dan sumber lainnya, dan didistribusikan untuk kepentingan umat. Walaupun masih sederhana, sistem ini menjadi fondasi administrasi fiskal dalam negara Islam. Nah, iya. Jadi itu tuh fungsi-fungsi Baitul Mal itu mulai diperjelas. Nah, dengan begitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini dapat disebut sebagai masa konsolidasi politik dan penegakan hukum yang menjadi dasar transformasi birokrasi selanjutnya. A few moments later.
Nah, selanjutnya pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada masa ini, transformasi birokrasi berkembang sangat pesat sekali. Nah, pada masa ini, wilayah Islam meluas hingga Syam, Mesir, dan Persia. Bahkan, penaklukan Persia disebut sebagai Fathul Futuh atau kemenangan dari segala kemenangan. Nah, perluasan wilayah ini juga menuntut sistem administrasi yang lebih modern dan lebih terstruktur. Nah, Umar bin Khattab tidak mungkin mengelola wilayah yang luas ini hanya dengan sistem sederhana seperti di Madinah. A few moments later. Betul, sangat tidak memungkinkan. Karena itu, Umar membentuk sistem diwan. Nah, apa sih sistem diwan itu? Sistem diwan itu yaitu lembaga pencatatan administrasi negara. Sistem diwan itu berfungsi sebagai mencatat data tentara, pembagian gaji, serta administrasi keuangan negara. Ini merupakan langkah besar menuju birokrasi yang profesional. Seperti itu. Nah, selain itu juga, Umar membagi wilayah kan menjadi beberapa provinsi yang sangat luas ya, dan mengangkat gubernur sebagai perwakilan pusat. Nah, namun pada masa itu, para gubernur diawasi secara ketat. Bahkan Umar juga dikenal sering melakukan inspeksi. Nah, untuk memastikan pejabat itu tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Nah, pada masa Umar bin Khattab itu bagaimana sih kondisi Baitul Mal? Pada masa Umar bin Khattab, Baitul Mal itu berkembang pesat. Sumber pendapatan negara tidak hanya zakat, tetapi juga kharaj, yaitu pajak tanah, jizyah, yaitu pajak non-muslim, dan ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Dana ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk tunjangan bagi fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain. Berarti Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab itu sangat pesat sekali perkembangannya ya. Nah, kebijakan penting lainnya juga tidak yaitu tidak membagi tanah taklukan kepada tentara, tetapi juga menjadikan aset negara agar hasilnya itu tetap berkelanjutan gitu. Nah, kebijakan ini juga menunjukkan visi ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan fiskal. Nah, dalam buku yang udah kita baca juga menjelaskan bahwa kebijakan Umar itu memperkuat Islam sebagai kekuatan politik global. Jadi pada masa Umar bin Khattab itu adalah masa puncaknya transformasi administrasi negara dalam periode Khulafaur Rasyidin. A few moments later. Nah, pada khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas dan masyarakat semakin majemuk. Namun, dalam buku yang telah kita baca menjelaskan mulai munculnya dinamika politik dan persaingan antar kelompok, khususnya antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Nah, salah satu kebijakan monumental Utsman bin Affan itu adalah standarisasi mushaf Al-Quran untuk mencegah perbedaan bacaan di berbagai wilayah karena pada masa ini kan wilayah udah semakin meluas dan masyarakat semakin majemuk ya. Jadi takutnya itu standarisasi mushaf Al-Quran itu berbeda-beda. Jadi di masa ini tuh masa pencegahan perbedaan bacaan seperti itu. Nah, jadi kebijakan administratif yang sangat penting dalam menjaga persatuan ideologis umat. Dari sisi birokrasi, Utsman bin Affan juga melanjutkan sistem administrasi yang telah dibangun sebelumnya dan memperluas pembangunan infrastruktur termasuk pelabuhan dan sarana transportasi yang menunjang aktivitas ekonomi. Nah, namun kompleksitas sosial akibat perluasan wilayah itu menyebabkan munculnya kritik terhadap kebijakan pengangkatan pejabat. Nah, pada masa ini juga tantangan integritas sosial dan politik mulai terasa lebih kuat. Jadi banyaknya muncul kritik-kritik dari luar seperti itu. Nah, namun kompleksitas sosial akibat perluasan wilayah itu
menyebabkan munculnya kritik terhadap kebijakan pengangkatan pejabat. Nah, pada masa ini juga tantangan integritas sosial dan politik itu mulai terasa lebih kuat karena banyaknya kritik-kritik seperti itu. A few moments later. Dilanjut, khulafaur yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa ini situasi politik itu semakin kompleks. Nah, dalam buku juga dijelaskan bahwa pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini terjadi dalam kondisi yang penuh ketegangan karena pasca wafatnya Utsman bin Affan. Nah, sebagai kelompok yang menuntut penegakan hukum terhadap pembunuhan Utsman sebelum mengakui kekhalifahan Ali. Nah, pada masa ini diwarnai dengan konflik internal seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Konflik ini juga berdampak besar pada stabilitas birokrasi negara. Namun dengan demikian, Ali berusaha menegakkan prinsip keadilan sosial, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta menindak penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Nah, jadi pada masa Ali ini muncul konflik internal ya, yaitu Perang Jamal sama Perang Siffin. Tapi Ali sudah berusaha untuk menegakkan prinsip-prinsip beliau. Nah, jadi Ali juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat menunjang integritas moral. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa birokrasi yang kuat membutuhkan stabilitas politik dan legitimasi sosial. A few moments later. Kesimpulannya, dari keempat khalifah tersebut, kita dapat melihat bahwa transformasi birokrasi dalam pemerintahan Islam berkembang secara bertahap. Pada masa Abu Bakar itu berkembang konsolidasi dan penegakan hukum. Pada masa Umar bin Khattab yaitu reformasi administrasi dan ekspansi global. Pada masa Utsman bin Affan yaitu standarisasi dan integrasi sosial. Dan yang terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu penegakan integritas di tengah krisis. Nah, sistem Baitul Mal berkembang dari yang sederhana menjadi sistem fiskal yang terorganisir. Nah, administrasi wilayah berubah dari lokal menjadi lintas benua. Tantangan sosial juga berkembang dari stabilitas internal menjadi integritas masyarakat majemuk. Nah, sistem pemerintahan yang mereka bangun menjadi dasar bagi perkembangan administrasi negara Islam pada masa-masa berikutnya. A few moments later. Nah, dari pembahasan ini kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan saja, tetapi soal pembangunan sistem yang adil dan terstruktur. Transformasi birokrasi pada masa 4 khalifah menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengenal prinsip administrasi negara yang profesional, transparan, dan berbasis musyawarah. Nah, demikian pembahasan kita pada episode kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana sih kepemimpinan yang baik mampu membangun sistem pemerintahan yang kuat dan berkeadilan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.